sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, kita akan langsung memasuki materi dengan judul analisis sensori dalam penelitian gizi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Maria Belagis, STPMP. Kepada Ibu Maria, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana Nur Afifah. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya yang cukup kerap. Jadi untuk mengisi, memberikan, enggak ngasih materi, ngasih kuliah juga enggak sih ya. Sebenarnya hanya sharing saja apa yang sudah saya lakukan dan mungkin bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Sebelumnya saya kenalan dulu deh ya. Semuanya karena angkatan baru 2021 ya. Apakah sudah bekerja? Ada yang sudah bekerja, ada yang masih fresh graduate. Oke, bisa dinyalakan mikrofonnya. On-cam sebentar. Ya, biar saya tahu nih yang S2 tuh yang seperti apa sih gayanya gitu ya. Kalau udah S2 nih biasanya lebih apa ya? Lebih gaya, lebih jaim gitu ya. Lebih scientific gitu kayaknya harusnya ya dibandingkan dengan yang S1. Mbak Irvana minta tolong diambilkan gambar yang bisa join hari ini. Bisa dikirimkan ke Bu Diana mungkin hasil print screen-nya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kalau boleh tahu yang bekerjanya di mana? Ada yang sudah bekerja? Yang sudah bekerja siapa? Mikrofonnya dinyalakan semua, nggak apa-apa. Meskipun yang sedang travel di perjalanan. Biar saya kenal, kali ketemu di jalan nanti biar bisa disapa ya. Nggak ada yang bekerja? Iya, Bu. Ya, yang bekerja di mana ini? Ada juga yang kerja di rumah sakit, Ibu. Kenapa? Ada juga yang kerja di rumah sakit. Oh, bekerjanya di rumah sakit ya? Ada sebagai di rumah sakit. Iya. Oke, terima kasih atas informasinya. Jadi saya kemarin diminta Bu Diana untuk bisa sharing tentang sensori. Nah, hubungannya sensori nanti dengan nutrisi, dengan gizi dari pangan. Ya, saya coba share screen ya. Belum kelihatan? Belum, Ibu, belum terlihat. Sudah terlihat? Sudah, ada ya? Ibu, sudah. Sudah, Mbak Irvana. Terima kasih, Mbak Irvana. Sensori dan nutritif kualitas dari makanan ya. Sensori dengan hubungannya dengan kandungan nutrisi dari makanan. Ini bidang yang kita geluti ya, baik itu dari gizi ataupun dari teknologi pangan. Sebenarnya beririsan antara teknologi pangan dan gizi. Sebelumnya saya
perkenalkan diri dulu, mungkin belum kenal, nanti kalau ketemu bisa disapa di jalan ya. Nama saya Maria Belgis, biasa dipanggil Maria atau Belgis, ya, salah satu pengajar di Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Jember. Ya. Bidang keahliannya atau bidang yang digeluti itu adalah food chemistry terkait dengan flavor dan sensori. Jadi yang ditekuni bidangnya itu. Kemudian ini beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Ini adalah beberapa publikasi terakhir yang berhubungan dengan sebagian besar berhubungan dengan volatile compounds, aroma, juga sensori, baik itu di produk olahan makanan ataupun di buah ya, buah, kopi juga ke sana, tapi fokusnya ke flavor dan sensori. Ini adalah beberapa proceeding international conference yang kemarin terakhir ini bulan Oktober ini dipaksa Budiana untuk bisa ikut conference. Jadi bulan Oktober saya ada 3 international conference yang harus diikuti karena dipaksa Budiana ini ya. Jadi terpaksa harus ikut gitu ya. Saya berasal dari Jember, kemudian saat ini mengajar di Universitas Jember. Ini adalah Universitas Jember. Saya ambilkan gambarnya beberapa bagi yang belum pernah mungkin berkeinginan untuk ke Jember, nanti bisa ketemu dengan saya ajak jalan-jalan di Universitas Jember. Ya, udah pernah ke Jember belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Kalau belum, jalan-jalan minta Bu Diana travel ke Jember ya. Sekarang kan sudah turun tuh level PPKM. Minta jalan-jalan Bu, kunjungan ke Universitas Jember. Studi Kan ada yang dari Jember juga nih. Siapa? Yang dari Jember. Ibu Rena mungkin. Yang dari Padang, Ibu. Oh, dari Padang. Dari Padang malah nggak pernah ya. Jember itu di ujung pulau, hampir ujung Pulau Jawa ya. Setelah Banyuwangi, satu kota setelah Banyuwangi itu. Ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Jadi ini sebelum pandemi kita kunjungi beberapa industri untuk menemani anak-anak mahasiswa magang, baik itu di sebagian besar di industri ya. Ini juga ada pengabdian di masyarakat terkait memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pengolahan produk pangan. Nah, ini yang foto sama Bu Diana nih. Saya pernah ke sana nih, diundang Bu Diana nih. Beberapa tahun yang lalu ya. Ini di kami juga ada mata kuliah pengembangan produk baru. Namanya mata kuliah pengembangan produk baru. Jadi diminta untuk mahasiswa membuat produk baru yang memiliki nutrisi yang baik, tapi juga memiliki sensori yang bagus. Jadi bisa diterima oleh panelisnya, oleh consumersnya. Oke, jangan tegang, saya tidak akan memberikan materi yang susah seperti materi molekuler dari Budiana. Molekuler kan susah banget, kalau sensori itu gampang dan enjoy, bisa dinikmati, jadi nggak terlalu susah ya. Sensori dan nutritif kualitas dari makanan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ingin memproduksi suatu makanan, membuat suatu makanan, keduanya tidak bisa dipisahkan. Jadi orang mau mengkonsumsi makanan pasti akan memilih yang pertama itu adalah sensorinya. Even produknya yang dibuat itu punya nutrisi yang cukup baik, punya aktivitas antioksidan yang tinggi, punya bioavailabilitas yang tinggi, tapi kalau dia tidak bisa diterima secara sensori, maka akan tidak berhasil dikonsumsi oleh konsumennya, baik itu produk industri ataupun kuliner ya, yang berupa makanan tradisional yang tidak dibuat di
pabrik, akan gagal di pasaran, akan tidak ada yang mengkonsumsi ketika secara sensori itu tidak menarik. Ya. Beberapa hasil penelitian sudah menyebutkan bahwa orang yang memilih makan pertama kali itu berdasarkan pada tampilannya. Kalau pertama kali belum pernah terus masuk ke restoran, pasti dilihat itu adalah tampilannya yang pertama kali. Nah, kecuali kalau kita sudah pernah masuk ke restoran misalnya atau mengkonsumsi produk yang ada di market ya. Nah, baru pilihan kedua, ketika akan memilih yang kedua, berikutnya, ketiga, dan keempat, dan kelima, itu berdasarkan pada experience, jadi berdasarkan pada pengalaman yang sudah pernah kita dapatkan. Oh, saya dulu pernah nih makan ini, tapi rasanya nggak enak, cuman warnanya aja tuh yang bagus. Jadi berdasarkan pada pengalamannya. Tapi kalau pertama kali, maka yang akan dilihat adalah dari sensor yang kita miliki, dari mata, dari tampilan. Jadi tampilan tuh kita bisa lihat ya dari warna, mana yang lebih menarik, mana yang kelihatan teksturnya halus, mana yang kelihatannya nggak enak. Itu sebenarnya sudah kelihatan. Ya, itu manusiawi dan sudah ada hasil penelitian atau hasil kajian yang meneliti tentang itu, tentang korelasi antara keduanya. Kalau kita browsing, kita masuk ke Shine Direct, coba masukkan keyword sensori dan nutritional, sensori dan nutrisi. Itu ketemunya 77.000 paper yang menghubungkan antara sensori dan nutritional. Artinya apa? Keduanya nggak bisa dipisahkan nih. Yang kajian atau penelitian tentang sensori dan nutrisi itu cukup banyak, banyak sekali. Nah, keduanya harus berjalan beriringan. Nah, sekarang masuk ke analisis sensori. Analisis sensori itu apa? Sebagian besar S1-nya sudah pernah dapat mata kuliah sensori ya? Semuanya sudah pernah dapat? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Kalau sudah, saya tidak akan detail ya. Saya anggap sudah paham semua bahwa analisis sensori itu identifikasi, pengukuran ilmiah, analisis, interpretasi atribut melalui indera manusia. Inderanya apa saja yang digunakan? Ada indera penciuman, ada mata dengan melihat, kemudian mendengar dari suara crispiness, crackling, ya. Kemudian dari sentuhan, dari organ yang ada di dalam mulut kita, baik itu mengunyah, kemudian kelembutan, kemudahan untuk melting di dalam mulut kita, itu semuanya menggunakan indera kita. Begitu juga dengan aroma dan rasa, ini sudah pasti. Jadi ada hidung, ada mulut dan rongga yang ada seluruh organel yang ada di bagian mulut kita, semuanya berperanan bersama-sama untuk bisa memberikan penilaian terhadap suatu produk. Nah, untuk pengujiannya tekniknya banyak ya, banyak sekali yang sudah berkembang, terutama saat ini ada analytical test, kemudian ada hedonic test. Ada juga mungkin pernah dengar ya difference test, qualitative test ya. Kemudian ini ada preference, acceptability, kemudian ada profiling, ada duo, trio, triangle, comparison. Ini harapan saya sudah pernah, saya hanya mengulas kembali saja dan mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah didapatkan. Ya. Kemudian analisis statistiknya bagaimana? Banyak sekali saat ini ya, sudah ada pakai ANOVA juga bisa. Kemudian ini tadi discriminative test, kemudian affective test, ada descriptive test. Ya. Bedanya apa? Kalau affective
tes ini yang sering kita lakukan ketika kita kuliah S1 dulu, ya mesti jadi panelis, disuruh mencoba ya produk yang dihasilkan oleh kakak kelasnya, hasil penelitiannya dari kakak. Afektif itu yang suka atau tidak suka ya, seberapa suka terhadap produk ini. Nah, itu afektif ya, menggunakan hedonik. Kemudian yang berikutnya ada discrimination. Discrimination test ini membedakan apakah sama sampel ini dengan sampel ini. Apakah kamu bisa membedakan antara sampel A dengan sampel B? Ya, yang seperti itu. Dari 2 ini mana yang berbeda? Dari 3 mana yang berbeda? Ya, itu triangle ya. Duo trio, A not A. Ini diskriminatif. Jadi membedakan antara satu dengan yang lain. Ada lagi yang ketiga, basicnya ini ya, sebelum berkembang kemana-mana. Jadi ada diskriminatif, afektif, dan deskriptif. Kalau deskriptif apa? Deskriptif namanya deskriptif itu menggambarkan sesuatu, ya, menggambarkan profil makanan atau minuman. Profilnya seperti apa? Kerupuk itu gambarannya seperti apa secara sensori? Kerupuk itu kalau dikunyah keras, bunyi keras, crunchy, kemudian warnanya putih, rasanya gurih, ada aroma bawang putih. Nah, itu gambaran secara deskriptif. Metode pengujiannya berbeda antara deskriptif, afektif, dan diskriminatif. Kalau deskriptif, ini analisisnya bisa digunakan untuk atribut profiling, kemudian quantitative descriptive analysis. Nah, terus analisis datanya, statistikalnya pakai ANOVA, kemudian pakai multivariate data analysis, bisa menggunakan principal component analysis. Irisan di antara keduanya ini ada di tengah nih. Ada juga yang preference mapping, pakai free sorting, free choice profiling. Ini adalah metode analisis statistiknya. Jadi pakai PCA, MCA, atau GPA, itu bisa kalau mau ke sana. Sekarang saya masuk ke 2 saja yang sering digunakan di dalam riset, karena ini S2 ya, asumsi saya pasti nanti akan mengerjakan tesis ya terkait dengan sebagai salah satu syarat kelulusan ya. Yang sering digunakan itu adalah descriptive test dan affective test. Ya. Kalau ini kemungkinan sering digunakan di industri untuk bisa memproduksi suatu varian baru dari makanan ataupun minuman. Kemudian untuk affective test ini subjektif, sangat subjektif karena tergantung kepada kesukaan seseorang, penerimaan seseorang terhadap suatu produk, baik itu makanan ataupun minuman. Ya. Karena suka nggak suka, belum tentu yang saya suka itu kamu suka. Belum tentu tingkat kesukaannya saya berikan skor 3, yang lain itu akan memberikan skor yang sama. Ya. Ada juga orang tuh ya, kalau dijadikan panelis suka aja semua ya, semuanya suka. Saya berikan skor 7 semua atau 9 semua ketika skala. Jadi ekstrim mengambil skala yang tertinggi. Ada juga yang seperti itu. Namun setiap orang tidak bisa memberikan penilaian yang sama karena sifatnya yang tadi yang subjektif ya. Jadi tergantung kepada yang menilai, memberikan penilaian. Nah, di dalam industri itu biasanya ada namanya panelis ya, panelis ahli. Ya. Nah, kalau untuk mengembangkan suatu produk baru kita biasanya pakai panelis yang ada di sekitar kita, boleh itu di laboratorium ataupun teman-teman kalau yang bekerja di rumah sakit itu yang menggunakan teman-teman yang ada di tempat bekerja. Ya, jadi testernya boleh dari teman-teman sendiri. Nah, ketika nanti dirilis di pasar, maka
pakai consumers, pakai ini kalau produk industri ya, maka pakai consumers. Ini affective test, nah, mungkin sering ya, sudah sering ini untuk memberikan penilaian dari sangat tidak suka sampai dengan sangat suka. Ini biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Nanti ketika baca literatur yang ada hubungannya dengan sensori, ada istilah acceptance dan preference test. Jadi ada yang menyebutkan preference test, ada yang menyebutkan acceptance test, ada yang menyebutkan kesukaan, tes kesukaan. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Mungkin beberapa orang, beberapa peneliti ini menganggap sama antara acceptance test dan preference test. Nah, tapi keduanya berbeda. Kalau kita melakukan uji kesukaan, yang sering dilakukan tuh ya, suka, tidak suka, nggak amat, sangat suka ya. Itu adalah acceptance test, jadi penerimaan. Jadi kita menerima enggak, suka atau tidak acceptance test. Kalau preference itu dibandingkan. Nah, seperti ini ya, 187 dengan beberapa sampel nih, ada 3. How much do you like the product? Jadi seberapa suka Anda terhadap produk ini. Jadi skornya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini juga gitu misalnya ya. Kalau ini which one did you prefer? Jadi yang mana yang lebih kamu sukai ya? Yang mana? Jadi membedakan antara ini dan ini. Oke, ya. Untuk preference test ini biasanya dilakukan dengan ranking, dengan perankingan. Untuk yang ini saya berikan sukanya itu saya ranking 1, yang ini 3, yang ini 2, yang ini 4. Karena yang mana yang paling disukai gitu kan, dari keempatnya saya paling suka ini nih, nomor 2 ini, nomor 3 ini, baru nomor 4 ini. Ya, tapi yang perlu diingat untuk preference test, melakukan preference test adalah melakukan pengacakan. Ya. Oke, bisa juga ketika produknya banyak, sampelnya banyak nih, ada kita lakukan 5 perlakuan, kemudian kombinasi nih ada 2 faktor misalnya, jadi ada 10. Nah, panelis kalau diberikan sampel 10 disuruh ngasih penilaian dari skor amat sangat tidak suka sampai dengan amat sangat suka. Bingung nggak? Bingung kalau dikasih 10. Mana yang suka, mana yang nggak suka, karena semuanya mirip. Ya, serupa. Terutama kalau selisih perlakuannya hanya sedikit. Sehingga secara sensori itu sama gitu ya. Bedanya tipis sekali gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan melakukan elimination test. Jadi dipilih dulu yang nampaknya sama, itu kita buang. Jadi sebelum dilakukan pengujian, misalnya ini nih ya, ada 4, ada 8. Nah, misal ini nih hampir sama banget nih dengan ini nih. Enaknya, manisnya, mouthfeel-nya itu serupa dengan ini. Maka pilih salah satu yang kira-kira terbaik kalau kita mau memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ini harus dieliminasi. Yang ini juga begitu. Kalau ini sama dengan ini, oke, kita eliminasi yang ini kita eliminasi yang ini oke, ini yang lebih bagus, kita eliminasi yang ini. Baru setelah itu kita lakukan preference test untuk mengurangi jumlah sampel yang banyak. Jadi hetik. Jadi kalau panelis itu diberikan sampel banyak, itu apalagi 20 sampai 25, bingung. Bisa jadi hasilnya nanti bias ya, salah gitu ya. Preference test itu sangat mudah, bisa dilakukan dengan cepat, terutama bisa digunakan untuk panelis yang anak-anak. Jadi kalau di gizi itu kan panelisnya macam-macam juga. Kalian membuat suatu produk yang bisa dikonsumsi untuk tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan aktivitas yang dilakukan oleh tingkatan usia tertentu. Nah, kalau preference test
ini cocok untuk panelis anak-anak misalnya, Bu saya mau bikin cookies atau crackers yang ditujukan untuk anak-anak dengan kebutuhan kalori sekian dengan konsumsi hariannya sekian. Nah, saya butuh panelis anak-anak. Nah, nanti mungkin, tapi saya tidak bisa memberikan materi tentang bagaimana melakukan uji sensori pada panelis anak-anak karena sesinya tidak cukup. Saya hanya berikan pengantar saja. Yang preference test ini cocok untuk digunakan di panelis anak-anak. Karena panelis anak-anak itu tidak gampang, tidak semudah menggunakan panelis orang dewasa. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini acceptance test, ya uji penerimaan, saya rasa sudah sering kita lakukan. Hanya kendalanya saat ini kan pandemi itu ya. Jadi kalau pandemi itu kan nggak boleh kumpul. Jadi kalau nggak boleh kumpul, gimana cara melakukan pengujian sensori? Apakah penelitian harus terhenti selama 2 tahun karena nggak bisa mengumpulkan panelis? Kumpul-kumpul nggak boleh kok kita mau mengumpulkan panelis, apalagi large participant, jadi sampai 100 orang misalnya. Kan nggak boleh ya, didatengin polisi nanti ya. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan ya. Yang terkait pengujian sensori yang berhubungan dengan acceptance test ya. Ini bisa kadang disebut consumer test atau product test ya istilahnya. Untuk overall liking biasanya kalau melakukan uji sensori itu uji kesukaan ya, ada kesukaan warna, aroma, rasa, dan overall ya. Kalau itu kalau bisa overallnya di depan. Yang meletakkan overall liking itu ada di awal, jangan ditaruh di belakang ya. Kalau di karena kan aroma, rasa, dan warna itu kan yang lebih susah kita membedakan dalam satu produk. Saya minum kopi nih ya, yang terasa dulu, yang kita bisa simpulkan terlebih dahulu itu kan overall liking secara utuh. Kita nggak bisa membedakan, nggak bisa spontan aromanya sekian, suka saya, rasanya sekian. Jadi yang utuh terlebih dahulu itu yang kita rasakan. Baru setelah itu ke aroma, rasa, gitu. Ya. Baru mungkin ke flavornya dan lain-lain. Nah, untuk tadi saya sebutkan gimana sih caranya kita melakukan uji sensori, apakah harus di laboratorium saja. Nah, itu tergantung pada tujuannya, tergantung pada tujuan produknya. Itu ditujukan di konsumsi yang seperti apa, karakteristik produknya juga bagaimana, ya itu disesuaikan. Saat ini beberapa penelitian sensori yang terbaru setelah masa pandemi itu banyak yang menggunakan lokasi yang berbeda. Ya, jadi tidak di dalam laboratorium lagi. Tergantung pada kebutuhan kita ya. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, kita bisa lakukan di tempat lain. Jadi bisa pakai home use test. Jadi menggunakan family member. Jadi pakai anggota keluarga untuk memberikan penilaian sensori terhadap suatu produk, baik itu makanan ataupun minuman. Nah, tapi yang penting diperhatikan ketika melakukan home use test ini pengujian sensori yang dilakukan di rumah. Jadi sampelnya itu dibawa pulang ke rumah. Tapi kita harus mengontrol ya dari jauh bagaimana preparasinya, bagaimana temperatur dari produknya ketika akan dikonsumsi. Jangan sampai secara nutrisi berkurang misalnya. Misalnya ini harus dikonsumsi setelah pemanasan 60 derajat Celcius. Nah, ternyata ketika disajikan secara home use test sama panelisnya dipanaskan pada suhu 100 atau 120 derajat Celcius sehingga terjadi degradasi beberapa nutrisi dan komponen bioaktif yang ada di dalam produk makanan atau minuman. Ya, itu
controllingnya harus bagus kepada panelisnya. Tapi bisa dilakukan di rumah, itu juga bisa. Ya. Bisa juga dilakukan di central location test, ya, misalnya di supermarket. CLT ya, central location test, itu bisa dilakukan di supermarket atau di dalam laboratorium, ya, atau di rumah, home use test. Nah, beberapa industri makanan saat ini itu menggunakan central location test, itu kadang di tempat ibadah, ada yang di masjid, tergantung tujuan ininya ya. Kalau kita lakukan selalu di dalam market ya, di dalam modern market seperti ini, kadang kita nggak dapat tuh panelisnya. Misalnya untuk produk-produk yang khusus dikonsumsi oleh orang yang ini apa, yang sangat peduli terhadap kesehatan, yang suka nge-gym ya, yang butuh asupan protein cukup tinggi ya. Maka lama kalau kita mau cari atau menunggu panelisnya itu di supermarket. Akan lebih cepat kalau kita datang langsung ke tempat gym, ya, ke tempat fitness. Nah, tergantung tujuannya. Kalau kita mau cari orang-orang yang kantor tuh, yang kerja di kantor, maka datangin saja di kantornya. Atau cocok untuk orang ini nih yang atau masih anak-anak usia sekolah. Nah, akan lama kalau kita mau dapat panelisnya anak-anak sekolah gitu di pasar, maka dilakukan di sekolah. Atau juga untuk orang dewasa yang suka beraktivitas di luar, misalnya kita lakukan di bisa di mall ya. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan juga adalah umur, kemudian gender, demographic info terkait dengan produk kita, terutama kalau itu sudah panelisnya yang dibutuhkan adalah consumers yang sudah dipublish atau dirilis ke pasar produknya dari industri. Kemudian tempat pengujiannya, dan jangan lupa souvenir sebagai apresiasi. Kalian kalau uji sensori di laboratorium biasanya dikasih souvenir juga kan ya, bisa berupa makanan ataupun barang lainnya. Kemudian waktu pengujian juga penting untuk diperhatikan. Home use test biasanya kenapa kok dilakukan di rumah pengujiannya? Yang pertama, tidak memungkinkan kalau kita mau melakukan pengujian di central location di mall misalnya, maka produknya harus dibawa pulang karena dia harus dimasak dulu dan mengkonsumsinya harus anget-anget misalnya ya. Kalau kita mau di central location mau dapat consumer panelis, nggak bisa, kita harus bawa kompor, ribet, maka bisa kita berikan sampelnya itu dibawakan pulang ke panelisnya, kemudian panelisnya diberikan kuesioner. Karena beberapa produk itu lebih cocok ketika dia dilakukan pengujian dengan real home setting. Jadi kayak makan yang begitu-begitu kan biasanya di rumah tuh, makan apa misalnya Indomie goreng, Indomie kuah, itu kan makan bersama keluarga, kemudian di suasana rumah. Jadi industri itu menyesuaikan kesukaan panelis ketika dia makan dalam kondisi atau di dalam suasana di dalam rumah. Nah, more freedom, jadi lebih leluasa atau lebih bebas ya. Tapi yang penting untuk diperhatikan adalah tadi mengontrol pada masing-masing konsumen saat penyajiannya dan bagaimana itu disajikan, bagaimana produknya disajikan. Nah, ini salah satu contoh dari produk Barilla ya, spaghetti. Spaghetti. Kalau spaghetti itu tentu seperti Indomie ya, mie ataupun mie instan merek lainnya, maka dia harus dimasak dulu, nggak bisa dicoba, ibu coba ya spagettinya dalam keadaan keras begitu di supermarket, tentu nggak bisa. Jadi harus dibawa pulang dan dimasak sendiri.
Nah, kemudian dibawain kuesioner tuh panelisnya berdasarkan, bisa juga pakai paper base ya, yang pakai kertas seperti ini dibawakan, tapi susah ininya, susah recordnya ya. Jadi saat ini itu sudah banyak yang menggunakan Google Form, ya, pakai form yang ada di handphone, smartphone, sehingga nggak pakai kertas lagi. Nah, ini kemudian diberikan beberapa pertanyaan untuk memberikan penilaian terhadap produknya. Bagaimana produk ini disajikan, caranya seperti apa, rasanya bagaimana, ya. Jadi diminta untuk memberikan report terhadap produk yang kita berikan, kemudian baru dilakukan analisis data. Udah, kita dapat tuh datanya, kemudian kita bisa lakukan analisis. Ya. Ada juga untuk Activia, ini melakukan investigasi pada efek probiotik dan penerimaan yogurt, ya, spon yogurt, ya, yang spon ya, jadi yang bukan yang cair ya. Nah, ini di bawah ini panelisnya 14 dus Activia. Masing-masing isinya 2 pieces. Ini minumnya ya. Mengkonsumsinya 2 pieces per hari. Kemudian diamati continuous observation 14 hari. Kuesionernya berisi health aspect, product aspect, dan sensory aspect. Jadi dampak atau efeknya terhadap kesehatan setelah mengkonsumsi selama 14 hari. Jadi diamati penggunaannya selama 14 hari pada konsumen. Jadi konsumennya diberi gratis selama 14 hari. Harus setiap hari mengkonsumsi Activia. Ya, kemudian diamati nih dan ditanyakan setiap hari dengan melakukan health aspect, product aspect, dan sensory aspect. Dan jangan lupa reminder setiap 2 hari. Ya, jadi kalau ada yang lupa more than one day, maka dilakukan drop out, dikeluarkan dari ini karena susah untuk dilakukan pengamatan. Jadi panelis itu harus diminta untuk kesediaannya yang berupa kesediaan untuk melakukan pengujian atau observasi selama 14 hari dan harus diamati setiap 2 hari. Nah, ini juga kalian bisa terapkan di riset yang berhubungan dengan produk yang bernutrisi, yang punya efek, punya baik bagi tubuh kita, baik itu probiotik, ataupun essential oil, ataupun asam amino dan peptida lain yang punya manfaat baik bagi tubuh. Jadi yang mana nih yang mau kita pilih, home use test atau central location test? Maka dipilih yang sesuai dengan karakter produk kita. Kalau karakternya mudah rusak, misalnya orang nggak bisa menyajikan dengan sembarangan, makanya bagus ya pakai central location. Nah, tapi kalau dia bisa dibawa pulang, kemudian orang bisa mengkonsumsi dengan berada di rumah, maka kita pilih yang home use test. Oke, itu yang afektif ya tadi. Jadi saya fokus afektif dan deskriptif untuk mungkin ada yang tertarik untuk melakukan kajian sensori dengan kaitannya dengan nutrisi. Kemudian ini analisis deskriptif, tadi sudah saya sampaikan. Kalau yang tadi afektif itu kesukaan aja, sifatnya sangat subjektif. Tapi kalau analisis deskriptif ini objektif. Ya, jadi suatu produk pangan, baik itu makanan ataupun minuman, diidentifikasi, dideskripsikan itu digambarkan sensorinya, digambarkan rasanya, cita rasanya itu digambarkan seperti apa. Kemudian dikuantifikasi, bisa pakai panelis terlatih, bisa juga untrained panelis. Jadi yang tidak terlatih juga bisa digunakan. Hanya yang berbeda adalah jumlahnya ya.
Kalau kita pakai panelis terlatih itu bisa pakai range 8 sampai 12 orang yang sudah selected dan sudah terpilih, terseleksi dan sudah kita latih. Kalau tidak pakai panelis terlatih itu bisa sampai 180 orang ya. Oke, parameter yang diamati itu dapat berupa karakteristik dari produknya atau karakter node-nya. Jadi yang mencirikan suatu produk itu seperti apa. Kemudian ini step-stepnya. Jadi kalau deskriptif karena pakai panelis terlatih, maka pengujiannya lebih panjang. Berbeda dengan tadi afektif ya. Kalau afektif tadi cepat siapa aja bisa deh ya. Cuman suka tidak suka kan subjektif. Semua orang bisa memberikan penilaian. Umurnya tua, muda, sedang, remaja ya, dewasa itu bisa melakukan pengujian sesuai dengan target kita ya. Jadi produk ini mau dikonsumsi oleh siapa? Kalau mau dikonsumsi oleh anak-anak atau balita ya kalau bisa ya balita ya anak-anak. Kalau mau ditujukan ke orang yang dewasa, lansia, produknya yang dibuat bukan yang lansia atau yang punya kebutuhan khusus, misalnya yang obesitas atau yang punya gula darah tinggi, yang punya hipertensi. Nah itu makanannya jelas beda. Ya, karena sesuai dengan kebutuhan metabolisme, kemampuan metabolisme dari tubuhnya. Jadi itu saya rasa bidang yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Oke, untuk analisis deskriptif ini digunakan untuk siapa? Untuk apa saja? Mendefinisikan yang pertama ya, mendefinisikan sifat sensori dari produk target ini untuk mengembangkan produk baru. Jadi kalau mau mengembangkan produk baru, terutama di industri pangan, itu diperlukan analisis deskriptif supaya tahu karakternya, produknya seperti apa. Sebelum nanti diujikan afektif ke konsumen. Yang kedua, mendefinisikan karakter untuk menjamin QC ya. Di industri juga ada QC, quality control untuk mengontrol mutu. Jadi sensori itu bisa digunakan juga untuk mengontrol mutu, juga di research and development untuk pengembangan produk makanan ataupun minuman. Oke, yang berikutnya dokumentasi atribut dari suatu produk sebelum dilakukan uji penerimaan. Yang keempat, bisa juga uji ini dilakukan, deskriptif ini dilakukan untuk melacak perubahan atau kegagalan proses di dalam satu industri. Misalnya tercemar tuh, ada ketambahan barang lain, ada ketambahan ingredient lain, sehingga menyebabkan aromanya berubah ketika di produk akhir. Jadi bisa didetek dengan melakukan uji sensori. Kemarin sweetnya ini nggak segini, ini kok jadi terlalu manis ya. Kemarin manisnya nggak segini ketika dilakukan uji sensori oleh QC, maka bisa ditelusur ke belakang apa yang terjadi. Tapi tetap yang menjadi detektornya itu adalah sensori, ya pakai organ tubuh kita. Kemudian bisa juga untuk mapping atribut untuk mengkorelasikan dengan sifat kimia dan fisika. Jadi sensori dikorelasikan dengan nutrisi, sensori dikorelasikan dengan komposisi kimianya, ya itu juga bisa dilakukan dengan uji deskriptif. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan uji sensori. Uji deskriptif itu bisa pakai apa saja, banyak sekali ya. Jadi ada analisis deskriptif spektrum, ada atribut profile, ada quantitative descriptive analysis, ada check all data play, ada read all data play. Jadi yang banyak saat ini yang sering digunakan ini ketiganya. Sebenarnya lebih dari ini, masih banyak lagi variannya. Jadi perkembangan tentang sensori, ya, pakai ini atau ini sekarang bisa. Oke, ini biar nggak bosen saja,
Sekarang saya minta nih, ada berapa orang? Ada 34 orang. Saya minta kalian untuk bisa masuk ke menti.com, ya. Kemudian masukkan kodenya 18 54 40 dan 4. Ya. Kemudian sudah bisa buka? Bisa diulang untuk kodenya 1854404 ya, Bu? Masih ada di PPT ya, Iya. 18 54 40 dan 4. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, nanti saya lihat hasilnya. Nah, saya keluarkan dulu ya. Sudah bisa mengisi, semuanya bisa. 34 anak. Bisa, Bu. Ibu mohon maaf belum bisa ngisi, kodenya bisa dilihatin lagi nggak Bu? Kodenya, saya bacakan aja ya. Delapan belas, 54, 44, 18, 54, 40 dan 4. Si internetnya ini. Oke, nampaknya masih gangguan, masih muter-muter nih. Oke, saya lanjutkan saja. Nanti kalau udah bisa saya share hasilnya ya. Hasilnya seperti apa penilaian kalian terhadap kunyit asam. Oke, kita lanjutkan.
Beberapa kajian, penelitian, topik research yang bisa digunakan menggunakan analisis sensori, baik itu afektif ataupun deskriptif test, itu sudah cukup banyak ya. Saya berikan contoh, ini salah satu saja, ini penelitian salah satu yang pakai ini ya. Nah, di belakang saya berikan banyak contoh, tapi bukan punya saya, ada juga yang beberapa penelitian orang lain ya. Ini menggunakan rate depth apply untuk uji sensorinya, yang dilakukan pengujian terhadap senyawa yang volatil compounds identification. Identifikasinya menggunakan GC-MS terkait dengan aroma ya. Jadi ada 3 jenis mangga yang digunakan, ada Garuta merah, Garuta orange, dan Agri Gardina. Ini hasilnya. Bentar, ini metode pengujiannya. Oke. Jadi ada 3 jenis mangga. Ini mangga yang ada di Indonesia ya, lokal, mangga lokal, tapi yang sudah dikembangkan oleh Balitbu, Balai Penelitian Tanaman 2. 3 jenis mangga ini punya warna yang menarik, merah, kemudian warnanya itu aromanya juga berbeda dari jenis mangga yang lain, lebih harum, lebih wangi, tapi wanginya beda, nggak kayak kueni ataupun mangga lain, nggak kayak gadung, itu berbeda. Jadi punya aroma yang berbeda. Kita ingin tahu tuh kenapa dia berbeda aromanya dibandingkan dengan jenis mangga yang lain. Apakah senyawa yang ada di dalam mangga ini yang menyebabkan dia beraroma berbeda dibandingkan dengan mangga yang lain. Jadi ketiganya kemudian diekstrak senyawa volatilnya, yang senyawa yang mudah menguapnya, ekstraksinya menggunakan solid phase micro extraction, kemudian diidentifikasi menggunakan gas kromatografi mass spectra, kemudian keluar spektranya seperti ini. Ya, kemudian dianalisis komponen volatilnya atau senyawa volatilnya apa saja. Yang berikutnya kita lakukan uji sensori. Jadi ada 3 pengujian, analisis volatilnya, kemudian sensori terkait dengan deskripsinya, deskripsi produknya seperti apa. Kemudian kita juga lakukan ke komponen makronya, pakai physicochemical analysis, jadi fisik dan kimianya. Jadi ada color, tekstur, kemudian vitamin C-nya, kemudian protein, fat, kemudian abu, dan kadar air. Kadar karbohidratnya juga difference ya. Nah, setelah itu kita udah dapat nih datanya ketiganya. Kemudian ini data volatilitasnya ya, senyawa volatilnya tadi seperti yang di slide sebelumnya nih hasilnya. Nah, kemudian didapat bahwa Garuta merah itu senyawa volatilnya ada ini sampai ke bawah, kurang lebih ada 50 sampai 100-an lah ya senyawa yang terdeteksi. Kemudian dilihat di Garuta merah jumlahnya berapa, di Garuta orange ada atau tidak, di Agri Gardina ada atau tidak. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, 87% di Garuta merah itu adalah monoterpen hidrokarbon. Kemudian yang lainnya jumlahnya lebih kecil dalam prosentase. Kemudian yang Garuta orange itu 50% adalah monoterpen hidrokarbon, sedangkan yang 42% adalah golongan ester. Kemudian yang ini, yang Agri Gardina 61% ini monoterpen hidrokarbon, 31%-nya adalah ester. Ini penelitian tentang aroma. Apa bedanya antara monoterpen, ester, alkohol? Nah, senyawa-senyawa ini masing-masing ini, yang volatil ini, karena dia volatil, mudah menguap, maka masuk ke hidung kita bisa tercium, jadi punya aroma. Ya, masing-masing senyawa ini beraroma. Tapi aromanya karena ini mix ya, campuran, jadi
campuran dari senyawa ini semuanya masuk ke dalam satu buah garipta merah. Garipta orange pun demikian, agrigardina pun demikian. Komposisi masing-masing senyawa ini menentukan aromanya. Ya, kalau senyawa-senyawa yang esters yang seperti ini aromanya lebih cenderung ke sweet, fruity, jadi bau-bau buah, aroma buah dan sweet, manis. Ya. Kalau yang ini enggak, yang monoterpen hidrokarbon ini seperti golongan terpen ya, jeruk, serai, itu seperti itu monoterpen hidrokarbon. Nah, ketika dicampur aromanya bisa memunculkan aroma yang berbeda lagi. Ya. Ini komposisinya berbeda. Ketika komposisinya berbeda, maka aroma yang dihasilkan juga akan berbeda. Itu yang diteliti dari penelitian ini. Nah, kemudian hubungannya apa? Nah, ini kemudian sekian banyak senyawa volatil tadi, senyawa aroma tadi dimasukkan ke dalam analisis menggunakan multivariate data analisis. Sehingga diplottingkan, dimasukkan ke sini, ini pakai namanya PCA, Principal Component Analysis. Ada softwarenya, pakai unscrambler juga bisa, pakai Simca juga bisa, kemudian pakai ini juga bisa kalau nggak salah. Apa sih? SPSS kayaknya ada juga deh ya. SPSS ada juga. Bisa dimasukkan ke sini. Nah, ketika skornya diplotting dimasukkan ke sini akan meletakkan si garipta orange dan garipta merah ini dalam sisi kuadran sebelah kiri. Jadi keduanya ini punya karakteristik yang serupa. Sedangkan agrigardina ini beda jauh karena beda kuadran dibatasin ini. Jadi dia punya karakteristik aroma yang berbeda. Jadi ini penelitian ini terkait aroma dari hasil identifikasi komponen volatilnya. Nah, untuk sensory profile-nya, tadi ini pakai rata ya. Read all that apply tadi. Pakai rata, pakai yang deskriptif, bukan yang afektif. Nah, maka akan keluar tuh hasilnya. Oh, awalnya pakai ini nih. Ketika nanti ini datanya bisa diplottingkan ke dalam PCA juga. Nah, kalau begini kita juga bisa baca sebenarnya, cuman enggak semudah ini membacanya ya. Kalau pakai spider web ini kelihatan begini. Oh, aroma mangonya untuk sampel yang garipta orange dengan agrigardina itu serupa. Selisih sedikit dengan garipta merah. Ya, yang honey, aroma honey itu yang mendekati adalah agrigardina dan garipta orange. Ini karena pakai panelis ya, jadi hampir seluruh panelis itu memberikan skor 3. Yang sweetnya segini, kemudian fermentednya sekian, fruity-nya sekian, dan pineapple-nya sekian. Nah, ini bisa juga diplottingkan ke sini. Jadi dimasukkan ke dalam PCA biplot dari ketiganya, kemudian dari skor yang diberikan oleh panelis untuk memberikan skor lemon pada aroma lemon pada garipta orange, garipta merah, dan agrigardina, kemudian floral, fermented, fruity, mango, sweet honey itu diplottingkan ke sini, maka kelihatan garipta orange itu yang paling tinggi aroma fermented, floral, fruity, dan mangonya. Garipta merah itu lebih tinggi ke lemon, aroma lemon. Agrigardina itu lebih tinggi aroma sweet dan honey. Ini menggunakan multivariate data analysis, principal component analysis. Oke. Ini penelitian yang berbeda. Sebenarnya kami karena fokus juga ke penelitian tentang atau kajian tentang keamanan pangan yang terkait halal, kehalalan produk. Ya, jadi bukan hanya secara nutrisi dan sensori, tapi produk yang halal atau tidak itu jadi tanggung jawab kita sebagai umat Muslim ya, untuk bisa menjamin kehalalan produk. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita coba
uji 4 sampel bakso terpilih. Jadi kita pakai responden terlebih dahulu, kemudian memberikan penilaian bakso mana yang menurut responden ini, pakai kuesioner ini ya, paling enak. Yang paling enak yang mana menurut responden. Nah, setelah memberikan penilaian, maka dipilih 4 sampel yang tertinggi yang ada di sekitar kampus. Ini lingkar kampus ya. Jadi respondennya mahasiswa. Jadi menurut mahasiswa paling enak yang mana? Dipilih 4. Dari 4 yang tertinggi, kemudian kita analisis proksimatnya. Nutrisinya diamati, kemudian uji fisiknya juga diamati. Kemudian diamati juga DNA-nya, mengandung DNA babi atau tidak. Pakai PCR. Kalau dia mengandung babi, maka tidak dilanjutkan ke uji sensori. Yang dilanjutkan ke uji sensori ketika dia non babi. Maka dilanjutkan dengan uji hedonik. Nah, ini yang kita coba korelasikan antara hasil uji fisik, kemudian nutrisinya, kemudian kesukaannya. Jadi mahasiswa itu suka yang mana dari keempatnya? Itu kita ujikan menggunakan, sama ini pakai PCA ya, pakai Principal Component Analysis. Hasilnya seperti apa? Nah, ini nama jalan ya. Ini jalan yang ada di sekitar kampus Jember, kampus UNED. Jadi BS ini bakso yang di Jalan Sumatera, BM ini bakso di Jalan Mastrip. Tapi kita nggak sebutkan nama baksonya ya, nama warungnya ya, rahasia ya. Kemudian ada bakso Tegal Puto dan bakso Kalimantan. Dan ini bisa dikorelasikan antara hasil sensori. Hasil sensorinya yang mana ini nih? Rasa, aroma, kemudian warna. Nah, nutrisinya yang mana nih? Oh, karbohidrat, air, ada protein, ini kadar abu, ini numpang tertindih di sini. Kemudian ada kadar lemaknya juga di sini. Nah, ini kemudian dikorelasikan menggunakan prinsipal komponen analisis sehingga terlihat bahwa bakso Sumatera dan bakso Mastrip ini yang lebih atau paling disukai oleh panelis. Nah, ini baik itu secara rasa ataupun dari aromanya. Ini yang paling disukai. Kemudian padahal kadar airnya dia tertinggi. Kemudian apa lagi yang tinggi? Lemak. Ternyata kandungan lemaknya tinggi. Berarti mahasiswa itu yang di UNED ya, lebih menyukai bakso yang ada di Sumatera dan di Mastrip itu karena rasa dan aromanya yang kuat. Rasa dan aromanya yang kuat karena apa? Bisa terjadi karena pengaruh lemak yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak itu suka sing gurih, sing lemak ya. Karena umurnya masih mahasiswa nggak masalah ya. Nah, artinya dengan menggunakan uji korelasi kita bisa mengkorelasikan antara nutrisi dan sensori. Nah, ini markernya ya. Ini saya jelaskan sedikit aja. Ini kontrol positifnya adalah sapi, kemudian yang ini kontrol positifnya babi, dan kesimpulannya alhamdulillah aman, semuanya positif sapi dan tidak mengandung babi. Oke, kemudian satu lagi ini psychochemical differences and sensory profiling dari durian. Ini juga menghubungkan atau mengkorelasikan antara nutrisi dengan sensorinya. Jadi ini pakai berapa ya? 10 kalau nggak salah. Durio dan lye. Jadi ini pakai buah lye atau Durio putejensis, yang ini Durio gibitinus, durian. Kemudian kita analisis proksimatnya, jadi ada 10 kultivar, duriannya ada 4, kemudian lye-nya ada 6 kalau nggak salah nih. Ada 6 kalau nggak salah ya. Udah lupa, udah lama. Kemudian kita analisis
kadar airnya, kadar abu, protein, lemak, total gula, padatan terlarut, kemudian pH dan warna. Kemudian untuk deskriptifnya, ujinya menggunakan descriptive analysis method, tapi yang QDA. Kalau yang tadi pakai red dot apply, yang ini pakai quantitative descriptive analysis, yang ini pakai train panelis, jadi pakai panelis yang terlatih. Kalau red dot apply tadi tidak pakai panelis, jadi pakai panelis dengan jumlah banyak. Nah, kalau ini jumlahnya sedikit panelisnya, tapi terseleksi dan dilatih. Masih ada focus group discussion, kemudian ada training panelis juga, kemudian diminta memberikan penilaian. Nah, ini hasilnya, ini ada 10 kultivar, baik itu nilai, sampai nomor 6 nilai, ini durian. Kemudian diuji fat, protein, karbohidrat, water, es, total sugar, padatan terlarut. Kalau kita melihat data yang seperti ini kan mumet. Ya, apa yang bisa disimpulkan dari kultivar sekian banyak, ininya sekian banyak, datanya juga banyak. Pusing bacanya. Jadi biar gampang. Nah, belum lagi ketambahan warna. Warnanya begini nih. Ya. Maka biar mudah, maka dibuat korelasi. Bisa jadi mengindikasikan sensori, itu bisa jadi indikator terhadap kandungan atau komposisi nutrisinya, atau juga sebaliknya kalau itu ada korelasinya atau korelasinya positif atau negatif yang tinggi. Ini pakai Pearson correlation ya, mungkin yang sudah pernah pakai, jadi dia dikatakan berkorelasi tinggi ketika angkanya itu, angka korelasinya ini mendekati 1, baik itu minus ataupun plus. Kalau minus berarti korelasinya negatif, kalau positif berarti korelasinya positif. Ya. Artinya positif itu peningkatan yang satu akan meningkatkan yang lain. Kalau korelasi negatif, peningkatan yang satu akan menurunkan parameter yang lain. Kalau ini hasil sensorinya, baik itu sweetness, sourness, aftertaste, moist, tekstur, dan stiffness. Nah, jadi ini dibedakan antara yang lye dan yang durian. Nah, kalau ini ditumpuk maka bacanya susah. Maka nanti bisa dilakukan korelasi menggunakan prinsipal komponen analisis. Jadi semua data yang banyak tadi, baik itu uji sensori ataupun nutrisinya tadi, kemudian hasil fisik dan kimianya, itu diplottingkan semua ke dalam prinsipal komponen analisis. Hasilnya seperti apa? Ternyata kalau itu dimasukkan nih ya, moistnya, moisture ada kandungan kesan moist secara sensori, kesan basah. Jadi produknya itu basah secara sensori, itu lebih banyak airnya. Kemudian secara kadar air diukur pakai alat, pakai tools, kadar airnya juga tinggi. Jadi korelasi antara moistness dan kadar air itu tinggi, makanya dia berada pada satu kuadran yang sama. Kemudian karbohidrat. Nah, ini kita bisa baca ada emas, mahakam, gincu, batuah, merah. Dia yang berada berdekatan, posisinya berdekatan seperti ini. Ini berarti mempunyai karakteristik yang serupa. Nah, yang ini adalah durian, yang ini adalah varietasnya dari lye, beberapa jenis lye. Nah, dari sini bisa dilihat karbohidratnya dia tinggi karena lebih dekat ya kandungan karbohidrat dengan beberapa varietas lye. Kemudian stickness, secara sensori dia sticky. Jadi ini dimasukkan semua nih, bitter itu sensori, karbohidrat itu nutrisi, sweet itu sensori ya. L ini warna tadi LAB ya. Dan fat juga ada di sini. Jadi bisa melihat data itu secara utuh dengan melakukan menggunakan prinsip
komponen analisis. Jadi ini memiliki karakteristik yang sama terkait stickiness, sweet, dan karbohidrat. Ya. Oke, ini saya rasa sudah saya sampaikan. Oh, ini penelitian yang terbaru terkait pengujian sensori. Ini penelitiannya sudah berkembang, ini baru publish sekitar 2021 kalau nggak salah ini jurnalnya. Terkait dengan virtual reality untuk pengujian sensori and consumer science. Jadi menguji sensori di dalam laboratorium tapi pakai virtual background ya, seperti di reality, seperti yang kenyataan. Misal kalau mau uji wine, itu enaknya wine itu diminum di bar. Kalau minum di lab kan nggak enak. Maka dikasih labnya itu pakai virtual bar. Jadi kayak di bar. Indomie misalnya, enak makan sama keluarga, maka dibuat pakai layar besar itu pakai virtual family, ya, seperti suasana di rumah. Nah, ini contohnya. Jadi labnya itu sudah ada virtual videonya ini di depannya, seakan-akan memang di dalam rumah. Jadi ada pemandangan juga di halaman, kayak kopi ya. Kopi itu masa enak diminum di dalam booth di lab. Ya. Lebih enak itu kalau diminum di pantai, misalnya, atau di gunung ya. Maka dibuat virtual background. Ada juga riset atau kajian terkait sensori yang mungkin bisa diterapkan nanti dikaitkan dengan nutrisi atau gizi. Ya. Bagaimana People's Association ideal snack, bagaimana snack yang ideal itu menurut keinginan konsumen. Jadi orang itu sebenarnya punya keinginan terhadap snack. Ya, snack yang diharapkan tuh yang bagaimana gitu. Ini kajiannya bisa dilakukan oleh kalian juga ya. Ini menggunakan partisipannya di Netherlands, jumlahnya 1.000 orang, ya. 55% female, 35% male. Kemudian yang dilakukan pengujian ini terkait dengan makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Menurut mereka itu seperti apa? Setelah dilakukan pengujian, hasilnya menunjukkan ideal snack itu yang seperti apa? Dia yang yang paling tinggi ini berarti dia yang paling banyak disebutkan oleh panelisnya tadi, yang sejumlah 1.000 berapa orang tadi ya. Jadi 200 orang dari sekian 1.000 lebih orang itu menyebutkan snack yang ideal itu adalah yang warm. Kemudian urutan kedua adalah sweet dan cold. Kemudian baru dilanjutkan savory dan healthy. Ini untuk definisi snack yang ideal. Kemudian diberi pertanyaan lagi tuh, yang kalau healthy snack itu harusnya seperti apa? Healthy snack, tasty, dia harus mempunyai rasa yang enak. Jadi di lezat ya, punya rasa. Pokoknya nomor 1 rasa deh ya orang itu ya. Healthy itu 87 orang ya, masih di bawah low sugar. Tasty, low sugar, healthy, kemudian dia punya high vitamins, baru kemudian good for body, baru lain-lainnya kecil-kecilnya di bawah nih. Ya, sweet, energy, masuk expensive ya, kalau diberikan bebas kuesionernya untuk mengisi. Kalau yang unhealthy snack yang seperti apa? Oh ya, fat, tinggi fatnya, kandungan lemaknya tinggi. Itu ini menurut ininya mereka ya, dari panelisnya ya.
seperti apa. Itu yang begini, yang fat, kemudian tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi, gulanya tinggi, ya. Tastinya malah kecil. Ya. Harmful to healthy, ya. Harmful to health, jadi tidak baik bagi kesehatan. Nah, kalau ditanya produk yang ideal, snack yang ideal itu yang seperti apa? Ternyata 232 orang menyebutkan yang kayak sandwich. Itu mereka inginnya yang seperti itu, seperti sandwich. Kemudian baru green bar. Ini yang kedua, baru fruit, coklat, cake, baru yang lain-lain ini yogurt dan lain-lain. Jadi yang tertinggi nyebutinnya sandwich karena mereka mungkin suka sandwich ya, beda dengan kita. Kalau ditanya nanti beda lagi jawabannya ya, tergantung tempatnya. Nah kemudian itu diplotingkan hasilnya karena banyak, jadi kemudian diplotingkan hasilnya, ketemu yang ideal itu yang bagaimana. Oh idealnya itu warm, cold, soft, hard, healthy dan sweet. Dan yang healthy snack itu yang seperti apa ya, high vitamin, high fiber, kemudian sedikit expensive ya. Yang unhealthy itu yang tinggi gula, kemudian kaloris, jadi banyak kalorinya, kemudian fat, tinggi lemak. Nah, kalau yang tadi itu satu persatu tampilannya. Kalau ini kita bisa lihat dalam satu gambar dengan mudah bagaimana analis itu bisa memberikan deskripsi terhadap suatu produk yang mereka inginkan. Yang ideal seperti apa, yang unhealthy itu seperti apa, yang healthy food itu yang seperti apa. Itu ya. Jadi banyak sekali kajian yang terkait mengkorelasikan antara sensori dan nutrisi. Nah, sekarang coba diisi lagi ya. Sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan makanan yang sehat menurut kalian. Sebentar saya coba yang tadi, saya coba buka yang tadi hasilnya seperti apa. Oke, sudah mengisi semua? Saya sudah, Bu. Sudah ya, bisa diisi semua. Ini saya masih belum bisa buka hasilnya. Di pertemuan sebelumnya bisa cepat, ini kok agak lama loadingnya. Nggak apa-apa, nanti hasilnya bisa saya kirimkan ke Bu Diana. Ya, ini saya lanjutkan. Ini terkait nutrisi. Jadi ini bukan penelitian saya karena bidang saya berbeda. Jadi saya mencoba mengkorelasikan saja dan memberikan gambaran atau wawasan kepada adik-adik semua kira-kira riset atau kajian apa yang nanti bisa dijadikan bahan untuk penelitian. Jadi memberikan ide saja ya, terutama untuk gizi dan sensori. Ini optimizing sensory quality and variety, effective strategy untuk increasing meal enjoyment and food intake in older nursing home residents. Jadi pengujian yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan
konsumsi makan dari orang-orang yang ada di panti jompo, yang tinggal di tempat jompo. Apa saja mereka ingin tahu, apa sih yang berpengaruh terhadap kenikmatan konsumsi sehingga nutrisinya itu terpenuhi untuk orang-orang yang jompo. Orang-orang yang jompo itu kan secara sensori itu kan kemampuannya mungkin berkurang ya untuk penciuman, mengingat-ingat rasa, kemudian sensitivitas terhadap rasa dan indera penciuman itu juga sedikit berkurang karena semakin tua. Kemudian secara nutrisi, kebutuhan nutrisinya juga berbeda dengan orang-orang yang masih aktif di umur pertumbuhan atau yang umur-umur produktif, ya, kebutuhannya maka berbeda. Nah, mungkin mereka tidak ingin orang-orang yang di panti jompo itu punya makanan mengkonsumsi makanan yang tidak bernutrisi dan tidak enak. Jadi meskipun bernutrisi tapi kalau nggak bisa diterima secara sensori maka kebutuhan nutrisi tubuhnya nggak bisa terpenuhi. Ya, maka pentingnya antara sensori dan nutrisi terutama bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti lansia yang punya penyakit degeneratif lainnya. Nah, ini tujuan penelitiannya adalah meningkatkan variety of meals and food intake dan meal enjoyment dari orang-orang yang di panti jompo. Jadi inginnya biar makannya itu banyak, dia kebutuhan nutrisinya juga cukup banyak. Pengaruhnya apa saja? Ya. Yang dilihat itu antara lain adalah resep menu yang digunakan, kemudian metode penyajian tempatnya, varietas makanannya, kemudian cara penyajiannya itu ternyata berpengaruh. Jadi hasilnya the result of recent experiment that sensory quality meningkat jika menunya itu diperbaiki. Jadi konsumsi kalorinya juga meningkat, kenikmatannya juga meningkat jika mereka meningkatkan atau merubah menunya. Jadi nggak bosan karena kalau di panti jompo itu mungkin seperti di rumah sakit ya, sehingga menunya tetap, yang masak juga tetap, sehingga rasanya hampir sama dari hari ke hari dan orang bosan kalau seperti itu karena kita manusia juga diberikan organ tubuh yang bisa merasakan ya, meskipun itu sudah berkurang karena mereka sudah sepuh-sepuh, tapi tetap sebagai manusia bosan. Sama kalau kita makan catering ya, makan di catering yang sama tetap setiap hari menunya berubah meskipun soto rawon, tapi soto rawonnya ya tetap yang masak orang yang sama, maka kita tidak mendapatkan sensasi rasa, variasi rasa yang berbeda. Ya, itu hasil penelitian terkait dengan quality dan sensori. Kemudian ini ada lagi relationship terkait dengan porsi makan, rasa dari makanan, lingkungan ya, terhadap banyaknya makanan yang dibuang dalam satu rumah sakit. Ya, hasilnya menunjukkan bahwa ini penting ya diperhatikan untuk yang bekerja di rumah sakit, terutama ini ada salah satu rumah sakit yang memiliki menu yang mungkin kurang menyenangkan secara selera atau secara sensori. Jadi ini disebutkan di hasil penelitiannya, pasien yang ada tinggal di rumah sakit itu kurang lebih 65% itu mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit. Padahal mereka stay di situ kan nggak lama ya, nggak kayak di panti jompo. Kalau panti jompo kan tahunan. Kalau ini kan hanya paling seminggu 2 minggu ya kalau
kita sakit. Itu paling tidak 65% mereka itu beli di luar. Nah, padahal di rumah sakit itu sudah diberikan makanan. Nah, penelitian atau kajian yang seperti ini ada manfaatnya, begitu terutama bagi rumah sakit ya, supaya bisa mereview apa yang kurang gitu. Berapa banyak makanan yang terbuang yang tidak dimakan. Jangan sampai orang di rumah sakit menyediakan menu untuk orang sakit, tapi yang makan malah yang jaga, ya, yang jaga rumah, yang jaga pasiennya. Sedangkan pasiennya diberikan di luar. Kenapa? Karena orang sakit itu nggak suka makan, apalagi makanannya yang flat. Yang flat seperti apa? Kurang variasi rasanya. Maka asupan kalorinya, padahal dia kan butuh protein, butuh energi untuk bisa memperbaiki sel-sel yang rusak ya, juga untuk bisa beraktivitas. Orang sakit kan biasanya lemes ya. Tapi itu tergantung kebutuhan dari masing-masing pasien. Ini bisa jadi bahan kajian atau bahan evaluasi bagi beberapa rumah sakit untuk bisa menyediakan menu-menu yang bervariasi dan mungkin disesuaikan dengan penyakit dari pasiennya. Jadi enggak semuanya diantem rata, disamakan, semuanya makan bubur semua, tanpa gula, tanpa garam, karena garam dan gula tidak sehat, airnya rasanya hambar. Jadi mungkin bisa diberikan variasi yang berbeda untuk jenis penyakit yang berbeda, sehingga peningkatan kesembuhan pada pasien yang ada di rumah sakit itu meningkat. Jadi pengennya kan cepat sembuh, ya, bukan semakin sakit atau semakin tidak mau makan. Ya, makanya tadi datanya itu 65% pasien beli di luar. Ya, itu juga bisa jadi salah satu bahan kajian untuk bisa diteliti. Nah, untuk next research, penelitian yang berhubungan dengan sensori, gizi, kemudian komponen bioaktif lainnya terkait dengan pangan fungsional, sedahsyat apapun makanan pangan fungsional, setinggi apapun kandungan nutrisinya, kalau dia tidak bisa memenuhi selera konsumen atau tidak memenuhi kualitas secara sensori, maka nggak akan ada artinya. Jadi penelitian terkait sensori dan gizi itu cukup penting, sangat penting, terutama kita di bidang pangan dan gizi. Ya, mungkin beberapa kajian terkait sensori dan nutrisi, juga peningkatan nafsu makan pada anak-anak dan balita itu perlu kita eksplor ya, terkait kebutuhan nutrisinya seberapa, terus anak-anak itu yang suka makanan itu yang seperti apa. Ini masih bidang kajian yang cukup luas untuk kita teliti. Kemudian snack yang ideal seperti tadi untuk lansia yang menderita obesitas, yang punya hiperglikemik, yang darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain, itu yang seperti apa. Nah, itu variasinya masih belum banyak produknya di negara kita ya, di Indonesia. Beda lagi kalau sudah di luar negeri. Kemudian bagaimana korelasinya antara nutrisi dan sensori, korelasi menu masakan, porsi makanan, sisa makanan yang ada di rumah sakit, bagaimana bisa menyiapkan menu dan di rumah sakit, bagaimana harapan pasien terhadap menu yang ada di rumah sakit, supaya mereka lebih cepat sembuh dan enjoy menikmati makanan yang akan dikonsumsi. Itu merupakan kajian yang sangat menarik dan perlu sentuhan dari adik-adik yang dari gizi masyarakat untuk bisa membantu memenuhi nutrisi dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit ataupun yang berkebutuhan khusus ya, sesuai dengan kebutuhannya. Baik, itu saja mungkin materi saya pada hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan bisa menambah wawasan untuk bisa lanjut ke penelitian untuk bisa menyelesaikan studinya.
mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab kalau masih ada sisa waktu, kalau ada yang ditanyakan. Boleh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria yang telah menyampaikan ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan open mic atau raise your hand-nya boleh. Baik, terima kasih Mbak Irvana. Mungkin saya akan tidak bertanya sih, lebih ke diskusi aja Bu, Bu Maria. Kebetulan saya kok tadi di akhir slide saya tertarik dengan topik topik yang Ibu tadi sudah jelaskan. Kebetulan saya juga di LPPO Bu, jadi akan saya kaitkan juga dengan pangan halal begitu, keterkaitan pangan halal dengan sensory produk misalnya seperti itu Ibu. Ya mungkin ada masukan tambahan Bu, kalau dengan halal itu apa yang bisa dikaitkan lebih lanjut lagi gitu Bu. Kalau halal itu ini ya, penelitian tentang penyiapan ingredien yang halal sebagai penyediaan ingredien untuk industri, untuk pangan halal itu kajiannya masih terbuka cukup luas ya, masih banyak. Kita itu sumber daya alam itu kan besar. Kemudian kita juga di agraris, di mana tumbuhan, tanaman, resource itu nggak kurang ya. Tumbuhan itu tumbuh sepanjang tahun. Paling enak, saya sering cerita ke mahasiswa, paling enak tinggal tuh di Indonesia. Kita dapat sinar matahari itu full sepanjang tahun. Kalau kita tinggal di 4 musim, ya paling mau digawe keren-kerenan ya. Kalau kita jalan ke sana palingan cuman dapat foto dengan salju, itu pun udah seneng gitu. Tapi untuk stay lama tinggal di sana dengan salju, temperatur segitu, gak enak gitu ya. Maka yang tinggal di Indonesia itu amat sangat bersyukur harusnya, karena sumber daya alam kita ini cukup banyak. Mungkin itu juga salah satu penyebab apa ya, karena enak, banyak makanan, mau cari apa saja ada, karena semuanya tumbuh sepanjang tahun, ternak juga nggak ada trouble gitu kan. Kalau di negara 4 musim mereka harus siap. Kita cuma 4 bulan nih musim semi. Ntar lagi udah beda musim lagi. Ntar lagi udah musim beku. Jadi musim dingin. Jadi makanan harus disiapkan. Makanya saya melihat karakteristik orangnya juga beda ya. Karakteristik orang yang tinggal di sana dengan yang kita. Kalau yang tinggal di sana tuh well prepare. Ya nggak sih? Bajunya aja ganti 3 bulan sekali, 4 bulan sekali udah ganti. Beda baju kan? Yang baju dingin, baju ini beda. Kalau kita kan enggak, tetap aja sepanjang tahun. Jadi bahkan mungkin karena keenakan, jadi cenderung lebih males kayaknya ya orang Indonesia itu ya, dibandingkan dengan orang, ya meskipun hanya tidak semua, tapi hampir sebagian besar karakter yang berbeda. Nah, terkait dengan sumber daya alam, kita banyak source bahan baku untuk ingredient yang bisa dimasukkan ke dalam riset atau kajian untuk penyediaan bahan baku yang halal. Jadi industri itu saya pernah audit ya di beberapa industri. Ya, tidak semuanya itu diproduksi di Indonesia. Jadi ingredient itu banyak yang impor. Nah, kalau impor, ini kan repot. Siapa yang mau sertifikasi halal? Percaya nggak kita pada tempat sertifikasi halalnya? Apa iyo halal? Apa iyo gitu kan? Jadi mungkin untuk kajian riset di bidang pangan terkait halal yang masih minim adalah penyediaan ingredient halal. Kemudian saat ini kita juga sedang mengembangkan, saya dengan tim mengembangkan rapid test untuk bisa detect halal atau tidaknya suatu produk. Meskipun aspek kajian halal itu nggak gampang ya, nggak mudah. Kenapa? Karena halal atau tidak nggak cuma babi loh. Ya, kecuali kita sudah fokus babi, ya sing haram babi tok. Nah, makanya saya sampaikan tadi ini markernya babi dan sapi gitu kan. Jadi tahu.
Kita nggak tahu kalau di dalamnya itu ada tikus, ada kata yang ada celeng, itu jadi DNA-nya akan berbeda. Nah, sekuensi DNA-nya akan berbeda dan tidak semua orang, terutama yang pendidikannya menengah ke bawah, itu memahami konsep halal. Enggak semua. Jadi tugas kita itu berat, terutama yang sudah tahu halal itu yang seperti apa, haram itu yang seperti apa. Yang untuk yang bidang kajian pangan, yang bisa disertifikasi halal itu kan halal proses sama halal sumbernya ya, halal bahan baku sama halal prosesnya, selama prosesnya. Tapi untuk cara mendapatkan halal atau tidak, itu kan kita nggak bisa klaim tuh, nggak bisa disertifikasi. Nyolong misalnya, sama saja bahannya halal, prosesnya halal, tapi kemudian didapatkan dengan mencuri, haram juga jatuhnya, meskipun di situ di makanannya itu sudah ada sertifikasi halal, gitu ya. Itu tidak mudah, perlu pemahaman lebih, dan kalau kita paham tentang sesuatu yang sedikit, alangkah baiknya itu kita share ke lingkungan kita. Jadi menambah pengetahuan. Kadang meskipun sama-sama muslim, tapi nggak ngerti bahwa itu najis, bahwa itu ketika dicampurkan ke dalam makanan, itu akan jadi haram. Ya, misal digiling tuh, digiling pakai sapi. Kayak mie apa ya? Mie apa tuh yang ada di Jogja tuh? Yang digiling pakai sapi yang muter itu. Mie apa sih namanya? Yang letak itu pernah masuk ke TV kalau nggak salah, dia gilingnya itu pakai sapi yang muter, giling tepung yang dari singkong, dari gaplek misalnya, untuk muter gitu sapinya, tepungnya di bawah, namanya sapi, ya ekornya kan kesana kemari tuh, dan dia pipis di mana-mana, kan bisa jadi nyiprat. Itu selama proses ya, selama proses. Nah, itu yang nggak dipahami, kan najis. Begitu najis kan halal, haram dikonsumsi ya. Yang begitu-begitu itu ini jadi membahas ke halal ya, itu juga jadi concern kita, jadi perhatian kita yang tahu, jadi nggak oleh gitu. Jadi di dalam proses itu ya harus bersih. Itu kalau diaudit ya nggak lolos ya, potensi untuk nyiprat dari hewan itu nggak dapat. Nah itu mungkin Mbak, jadi kajian yang terkait penyediaan ingredient halal dan deteksi makanan halal, kemudian yang kami coba lakukan juga terkait halal itu mendetek makanan yang ada di sekitar kita yang luput dari sertifikasi halal, terutama pedagang kaki lima. Ya, kalau industri besar, terus kita rasanya lebih aman deh, lebih nyaman, sudah ada MUI juga sudah ada LPPOM yang mensertifikasi, dan mereka menggunakan ingredient itu insya Allah pas lah, patuh, karena takut, karena produsennya besar. Tapi kalau pedagang kaki lima, siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, siapa yang mau menghukum? Susah. Meskipun tahu aturannya ada, mereka tahu aturannya. Gak tahu, bahkan kadang pokok dicampur iki iso digawe ngawetno mayat, mungkin digawe pentol awet pisan gitu kan ya. Kok temennya pakai ngawetkan tahu, oh coba tak gawe ngawetno ikan gitu misalnya. Terus akhirnya semakin nggak karu-karuan, ya itu tugas kita ya, terutama di bidang pangan dan gizi, untuk bisa edukasi ke masyarakat, untuk bisa mengakselerasi pengetahuan masyarakat tentang itu. Karena yang di bidang pangan, bergerak di industri pangan terutama, itu kadang bukan orang teknologi hasil pertanian, bukan orang teknik pangan ya, bukan orang gizi yang paham tentang nutrisi dan makanan. Kadang yang fakultas hukum, dari fakultas ekonomi, kemudian mengembangkan ke bisnisnya, ngambil ini pangan ya, area gitu. Jadi luas pangan dan gizi ini, sehingga karena memenuhi kebutuhan orang sedunia, bisnis yang tidak ada matinya, kalau saya bilang. Selama kita masih hidup, orang itu butuh makan, butuh nutrisi. Kalau pertambangan mungkin bisa jadi habis, kayak makanan nggak hero.
sudah Anda memilih bidang yang tepat saya rasa untuk bisa melanjutkan studi S2 sampai S2 ya. Itu mungkin Mbak Dinda yang apa ya bisa saya tambahkan berdasarkan pengalaman di beberapa industri halal ya. Kalau halal ini Mbak, asumsi saya dulu, oh, kalau non Muslim care nggak ya tentang halal itu kan kayaknya punya orang Muslim aja, tapi enggak loh, mereka peduli. Hampir sebagian besar industri yang pernah saya kunjungi untuk diaudit sertifikasi halal itu pemiliknya sebagian besar non Muslim, sebagian besar. Iya, Bu. Kalau masih yang di bawah-bawah itu ya Di Muslim. kasus UKM ya, Bu ya. Iya. Atau bagian produksi, Iya. bagian hal begitu masuk ke top manajemennya. Oh, yang punya ini juga. Tapi peduli, artinya penting Iya. itu sertifikasi halal itu pada produk pangan. Berarti mereka menganggap itu penting. Dan pemerintah kita juga sudah care ya, mulai tahun 2014 itu sudah mulai ada undang-undangnya tentang pengaturan halal produk di Indonesia. Itu mungkin Mbak Dinda. Oh ya, baik Bu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Sama-sama. Oke, baik. Yang lain teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Mohon izin Ibu. Halo? Ya, Mbak Rena ya. Ya, terima kasih Ibu. Makasih Mbak Irvana. Ibu, terima kasih materi yang sudah diberikan. Saya sangat tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, saya mau bertanya, Ibu, jika kita ingin melakukan penelitian tentang produk tapi berbasis pangan lokal, kemudian kita ingin melihat dampaknya kepada pasien kita. Nah, terus bagaimana langkah kita melakukan analisis sensori sama analisis nutrisinya tadi, Ibu? Artinya kita bisa kalau analisis nutrisi itu kita bisa pakai aplikasi PCA tadi, seperti itukah Ibu? Kemudian yang untuk analisis sensori, panelisnya dari mana kita ambil begitu Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Mbak Rena, ini kan ditujukan untuk pasien. Iya, benar. Pasien di rumah sakit. Iya. Misalnya seperti ubi ungu itu kita bikin dessert untuk pasien. Nanti kan arahnya kita tahu kayak ubi ungu itu misalnya mengandung serat, terus ada antiinflamasi, misal bagus untuk pasien jantung atau pasien obesitas. Nah, itu tuh langkahnya seperti apa, Ibu? Apakah nanti pas saat proposal data-data itu sudah ada hasil analisis sensori sama analisis nutrisinya, atau cukup gambaran tentang nutrisi atau gizi pada ubi aja seperti itu, Ibu? Yang ingin dilihat apanya? Jadi kandungan nutrisinya, ya, sama rasanya, analisis sensorinya seperti apa? Tingkat kesukaan atau penerimaan pakai acceptance test dari panelis ya. Iya. Panelisnya kalau mau ditujukan kepada pasien, tentu pasien yang ada di rumah sakit yang menjadi panelisnya. Ya. Karena tujuannya kan ditujukan untuk mereka ya. Iya, Ibu. Boleh di awal itu kita coba pakai panelis yang ada di kampus dulu yang sehat, bagaimana mereka memberikan penilaian terhadap produk kita secara sensori ya. Baru kemudian dilakukan pengujian laboratoriumnya pakai kandungan nutrisinya, komponen bioaktifnya dan lain-lain. Kalau itu sudah firm, sudah oke, baru dicobakan ke pasien. Tapi penting untuk diperhatikan pasiennya itu sakit apa gitu, karena
ke pasien itu kan tidak sama sebebas kita menggunakan ke orangnya sehat. Ya, Iya. itu harus disesuaikan. Dia menderita penyakit apa, jangan sampai bahan atau ingredient yang kita tambahkan ke dalam produk yang kita buat itu nggak baik untuk mereka. Bisa kita tambahkan gluten dari gandum, tapi ternyata pasiennya pas nggak boleh gluten, gitu kan. Jadi untuk yang orang sakit ini kan memang nggak mudah ya, karena kebutuhannya beda-beda. Ya, kecuali sama, misalnya bisa diseragamkan tuh Mbak ya. Atau tidak terlalu tinggi kandungan komponen yang tidak baik bagi orang yang berkebutuhan khusus, itu tadi saya sebut kebutuhan khusus karena spesifik ya, berbeda. Jadi panelisnya adalah mereka. Panelisnya adalah orang yang sakit ya, yang ada di rumah sakit kalau itu memang ditujukan mereka. Kalau mereka memberikan skor baik, antusias, kita bisa juga melihat selain dari penilaian yang mereka berikan, juga bisa dilihat dari sisa makanan ya. Iya. Sisa makanan kadang dimakan yang jaga ya. Oh, seperti Ya, itu. bisa, karena kalau penelitian yang tadi yang saya coba share itu dilihat dari makanan yang tersisa. Juga itu dijadikan perhitungan berapa gram yang disajikan, kemudian berapa gram yang tersisa. Berarti menunjukkan semakin banyak sisanya, dia nggak berselera terhadap makanan yang kita sajikan atau menu yang kita berikan. Gitu ya. Oh, baik Ibu. Berarti ini bisa jadi data awal untuk penelitian kita ya Bu? Bisa dong. Tapi kalau tidak suka berarti nggak jadi dong Bu? Kalau banyak sisanya. Iya, makanya harus dicoba dulu pakai panelis yang, kalau sudah orang nggak suka berarti kita perbaiki, improve lagi. Kalau pingin itu dapat yang terbaik, nggak ada satu produk itu yang dibuat sekali jadi. Nggak ada. Terutama Baik, produk Bu. baru ya. Kalau pengembangan produk baru, saya mengampu mata kuliah pengembangan produk baru sudah sekian tahun. Anak-anak trial tuh nggak pernah selesai trial itu 3 kali. Paling nggak 5 kali, 7 kali. Apalagi berkelompok ya. Resepnya sama. Yang bikin beda. Tangannya beda. Jadinya beda. Ketebalannya nggak sama, ngoven itu suhunya nggak sama, cetakan bulatnya nggak sama, itu yang kadang nggak konsisten ya. Yang kita tahu karena kita manusia ya, jadi ya itu kadang bikin sekarang sama besok bisa jadi beda gitu ya. Maka pentingnya dicatat, resep itu catat sekian gram, sekian mili, dipanaskan temperatur berapa, pakai berapa gram, komposisinya harus pasti dicatat dengan baik sehingga kita ketika mengulang, membuat yang baru atau memperbaiki produk yang sudah dibuat sebelumnya itu menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Ya, dibikin sekarang dengan dibikin kemarin beda, lebih bagus yang kemarin. Itu memang butuh, kalau terutama produk baru ya Mbak. Utamanya kalau lihat di internet ya, browsing tuh ya, mau bikin cake, mau bikin cookies, coba bikin sesuai dengan resep yang ada di situ. Nggak akan jadi sama. Ya, pasti butuh kita perbaiki lagi, entah ditambahkan ingredient yang lainnya atau prosesnya yang diperbaiki. Tapi ya itu memang wajar ya, umum sudah. Jadi nggak perlu patah semangat atau putus asa terkait mengembangkan produk baru yang bisa membantu orang lain meningkatkan kalori, mempercepat kesembuhannya, kemudian mudah recovery dari ini kan. Insya Allah kalau diniatkan ibadah itu ada pahalanya sendiri. Jangan cuma niat, pokoknya ndang lulus, ndang mari gitu. Inginnya yo lulus, yo oleh poin bisa masuk surga kan gitu. Jadi hidup ini kan tidak cuma di dunia.
Semua yang umat beragama apapun saya yakin tahu. Jadi semua diniatkan juga untuk ibadah, menambah ilmu juga ibadah, kemudian membuat produk baru untuk membantu orang diniatkan ibadah dan nggak rugi, dapat dunia dan dapat akhirat. Itu mungkin Mbak yang bisa sampaikan. Baik. Mbak Rima. Iya Ibu, baik Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya? Atau sudah cukup Ibu? Boleh kalau masih ada, masih satu teman-teman, pertanyaan. Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelihatannya sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Maria. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari kuliah tamu kita pada hari ini bahwa sensory dan nutritive qualities of food adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena sensori makanan yang baik akan berpengaruh pada kualitas gizi dari makanan tersebut. Analisis sensori adalah proses identifikasi pengukuran ilmiah, analisis, dan interpretasi atribut melalui indera manusia. Dari awal kita melihat makanan, kita melihat dari tampilan, dari warna, dan dari tekstur makanan. Serta indera yang kita gunakan dalam melihat makanan adalah penciuman, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan merasakan. Dan pengujian sensori sangat banyak. Salah satu contohnya adalah analytical test dan hedonic test. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari simpulan ini. Dan sebelum berakhirnya acara kita adakan sesi foto bersama dahulu ya Ibu. Kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh diharapkan menyalakan kameranya. Kita mulai dari slide pertama ya. Senyum semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang slide kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Mungkin demikian acara kita pada pagi hari ini dan sudah menjelang siang ya Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu Maria selaku pembicara pada hari ini yang telah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya tentang sensori ya Bu ya. Mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian untuk tesisnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Diana yang telah mengadakan acara pada pagi hari ini, dan serta teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada hari ini. Saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf apabila banyak tutur kata yang salah, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.